wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya pada hari ini, di kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul dalam acara komunitas belajar atau kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun kegiatan hari ini, untuk susunan acaranya yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Uti Sugiyarti SPD dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk itu kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara komunitas belajar dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini juga merupakan tugas yang harus saya laksanakan sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang. Ini merupakan aksi nyata yang saya lakukan, ya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Kita lanjut ya ke acara selanjutnya saja. Di sini saya akan menyebarkan tentang budaya positif. Apa yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata ini? Ini kelihatan kan? Dari sini. Dari sini. Ibunya di sini aja. Iya. Latar belakang kegiatan ini dilaksanakan atas latar belakang karena konsep inti dari budaya positif belum dipahami sepenuhnya oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi murid belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dan bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah tercinta ini, ya. Tujuan aksi nyata ini yaitu meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif, kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama saya diskusi dulu, kemarin berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, kemudian mengumpulkan dulu ya, hari ini kita mengumpulkan di sini, kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para wali kelas dari kelas 1 sampai 6 maupun para guru bidang studi, ya. Kemudian saya memantau, merefleksi dan evaluasi keyakinan kelas yang sudah tercatat. Saya jelaskan dulu Bapak Ibu tentang konsep inti budaya positif. Nanti kita akan lebih memahami tentang perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Intinya, apa yang Bapak Ibu bayangkan atau pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Kan, iya. Apa Bu? Disiplin itu kalau menurut saya peserta didik lebih tanggung jawab akan hal yang dilakukannya gitu. Ya, itu ada lagi. Ya, terima kasih Bu Is. Ada lagi disiplin. Kalau mendengar kata disiplin apa Bu? Kata disiplin menurut saya
lebih kayak disiplin waktu, mungkin seperti itu ya, disiplin waktu ketika awal masuk sekolah bel. Jadi anak-anak itu lebih disiplin awalnya itu kegiatannya apa, seperti disiplin waktu upacara apa baris di depan kelas masing-masing per kelas seperti itu ya. Itu tangan membuat Bapak Ibu guru yang sudah aktif ya. Ya, terima kasih. Nah, ya itu ya, kita biasanya kalau mendengar kata disiplin, misalkan di sekolah ini ada kepala sekolah baru. Misalnya kalian Bapak Ibu itu dengar gitu ya dari guru-guru yang lain bahwa kepala sekolah baru itu orangnya disiplin. Nah, bagaimana pikiran Bapak Ibu kalau dengar wah kepala sekolahnya disiplin? Apa Bu? Pasti bayangannya gimana ya? Kalau ada kata disiplin, bayangannya gimana? Wah, disiplin gimana gitu ya? Apalagi kalau misalnya biasanya datangnya agak telat, kamu disiplin untuk sekolahnya gitu. Jadi kita harus pagi-pagi udah berangkat. Terus seolah-olah kayak tuntutan, betul tidak Bapak Ibu? Iya. Coba kita pahami dulu apa itu disiplin, Bu. Coba lihat. Nah, ternyata disiplin itu artinya berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar, Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Ya, jadi sikap disiplin itu sebenarnya bukan tuntutan, tetapi perilaku kita merujuk pada nilai-nilai kebajikan yang kita sendiri yakini. Kita kan punya nilai-nilai ya dalam keluarga dikenalkan dengan nilai-nilai kebajikan kan di rumah ya. Contoh nilai kebajikan. Ada yang ini nggak pernah dengar nggak nilai-nilai kebajikan? Contohnya apa? Misalnya, lanjut dulu ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi maksudnya kita ingin menciptakan sekolah yang positif, peserta didiknya menerapkan disiplin positif tanpa kita harus memberi reward. Karena selama ini biasanya kan, ayo anak-anak bersih-bersih gitu ya. Nanti kalau udah bersih, ibu kasih permen, kan reward ya, gitu ya. Nah, coba bayangkan kalau setiap kita mengajarkan anak untuk disiplin, kemudian kita harus selalu memberi reward, bisa dibayangkan tidak? Kalau kita nggak ada tuh buat ini ya, buat kasihnya, pasti anaknya begini, Bu, tadi saya udah bersih-bersih, kok saya nggak dikasih permen? Bisa nggak seperti itu mungkin anaknya? Karena sudah terbiasa adanya reward. Nah, itu juga ternyata tidak efektif, gitu. Jadi disiplinnya itu masih dari apa ya? Karena ada dari reward atau karena takut dihukum. Misalnya, saya harus pagi-pagi nih datang ke sekolah karena kalau kesiangan saya pasti dijemur di depan apa? Lapangan misalnya. Itu kan berarti dihukum. Nah, maksudnya kita di sini itu menerapkan disiplin positif supaya peserta didik, anak-anak didik kita itu tumbuh disiplin dirinya dari dalam dirinya itu sendiri, kesadaran diri. Jadi tanpa adanya reward, tanpa adanya hukuman, gitu. Supaya mereka berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini terlebih dahulu. Mereka harus yakin dulu tuh, harus punya keyakinan dulu merekanya. Baru kita bisa menerapkan disiplin positif. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari diri mereka sendiri. Nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan ini di sini ada ya, bisa dibaca Bapak Ibu berdasarkan profil
ice breaking dulu Pak. Ice breaking dulu tentang nilai nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila ya, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Coba kita bernyanyi dulu deh. Dang. Ya, ayo Bu, Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu ke anak-anak seperti itu kan, biar fresh lagi gitu ya. Soalnya ini udah agak siang juga. Coba nyanyi Bu, bareng yuk. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu yang tadi dinyanyikan. Habis Pak. Tadi yang dinyanyikan Bapak Ibu itu merupakan salah satu nilai kebajikan. Di situ kan ada bertakwa gitu ya, gotong royong. Itu contoh-contoh nilai kebajikan. Selain itu ada juga yang bisa dibaca di situ. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Bapak Ibu ada toleransi, ada hormat, integritas, itu termasuk contoh-contoh kebajikan universal ya. Itu ada dari berbagai sumber gitu ya. Ada dapat dipercaya, lurus hati gitu, pendengar yang aktif, itu termasuk kebajikan universal gitu. Nah itu semua itu harus dipahami dulu oleh peserta didik kita sebelum kita membuat sebuah keyakinan kelas gitu ya. Lanjut Bu. Nah kita perlu tahu dulu ya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan ya, tentunya memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitupun anak didik kita Bapak Ibu, kadang-kala gitu ya, ada anak yang terpakai buku gitu kan, nggak ganggu berenang ya, atau ada temennya yang bawa makanan gitu, teman yang sebelahnya teh main rebut aja makanannya. Nah setiap kelakuan atau tindakan yang mereka lakukan pastinya ada tujuannya. Kita perlu tahu gitu, perlu identifikasi apa tujuan anak tersebut merebut makanan temannya. Pasti itu tidak akan satu ya jawabannya, pasti mereka itu punya alasan yang mungkin kita nggak bisa. Kenapa dia ambil makanan temannya? Pastinya misalnya kita beranggapan pasti di rumahnya berusaha. Mungkin saja itu jawabannya, tapi tidak semua jawabannya itu Bapak Ibu. Ternyata bisa saja anak itu merebut makanan temannya karena misalnya dia ingin diperhatikan gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu setiap anak berbuat, kalau kita bilangnya nakal gitu ya, kan padahal itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka berbuat itu karena mereka mungkin belum terpenuhi kebutuhannya di rumahnya gitu ya. Oke Bu, lanjut. Tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia ternyata Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan manusia untuk bisa bertahan hidup. Ya Pak? Coba apa? Makan, apa lagi? Pakaian, tempat tinggal, ya, dan selanjutnya
Ya, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada lagi kebutuhan kasih, sayang, dan rasa diterima. Rasa diterima, ya, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu merupakan kebutuhan kasih, sayang, dan rasa diterima. Ada lagi yang ketiga, penguasaan. Yang termasuk penguasaan itu harga diri, gitu ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, gitu. Itu termasuk kebutuhan tentang penguasaan. Ada lagi kebutuhan kebebasan. Contohnya memiliki pilihan, apalagi mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu termasuk kebutuhan tentang kebebasan, ya. Kita butuh kebebasan, ya. Begitu juga anak-anak, mereka juga sama seperti kita, manusia. Ada lagi kebutuhan kesenangan. Contohnya bermain, humor, gitu ya, antusiasme, atau tertawa, ya. Kadang-kadang kalau anak tertawa kita suka, apa sih kamu, gitu ya, tertawa gitu. Padahal itu kan dia juga butuh tertawa, gitu ya. Kita juga tertawa, mereka juga butuh tertawa. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Manusia bertindak atau berperilaku itu pasti ada motivasinya. Sekarang saya tanya, Bu Eva datang ke sekolah pagi-pagi, motivasinya apa? Apa Bu Eva? Coba. Santai aja Bu. Saya motivasinya ya ingin memajukan atau menjelaskan anak-anak. Ya, itu Bu Eva datang ke sekolah ini pagi-pagi karena dia ingin menjadi anak-anak sekolah ini, anak-anaknya menjadi disiplin, gitu ya. Bapak Ibu guru mungkin ada motivasi lain, karena motivasi itu mungkin berbeda-beda ya setiap orang. Coba Ibu Ipa, motivasinya apa? Motivasi kenapa datang pagi-pagi? Pertama, menumbuhkan rasa disiplin. Sebelum ke siswa pasti ke diri sendiri dulu. Nah, kemudian dari datang pagi-pagi itu menumbuhkan rasa disiplin, terutama untuk diri sendiri, bisa juga menjadi contoh bagi murid supaya murid lebih termotivasi. Gurunya datangnya pagi, pasti siswanya pun pagi, dan semangat untuk belajarnya pun pasti akan tumbuh lebih besar, seperti itu. Ya, bagus, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bu Eva, Ibu Eva yang sudah mengemukakan gitu apa motivasi datang ke sekolah ini pagi-pagi. Nah, itu tadi Bu Eva sudah, Bu Eva sudah. Kita lanjut ke materi. Coba kita bandingkan ya motivasi yang sudah dijelaskan sama Bu Eva atau sama Bu Eva. Masuknya ke motivasi yang mana? Gitu ya, Bapak Ibu. Perhatikan, untuk menghindari, misalnya yang satu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Motivasi perilaku manusia itu yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi dari dua pendapat itu nggak ada ya, nggak ada yang misalnya kenapa saya datang pagi-pagi, soalnya kepala sekolahnya rewel, gitu ya. Kalau saya datang siang nanti saya diomelan, gitu ya. Itu kan berarti kayak dihukum, gitu ya, karena supaya menghindari ketidaknyamanan. Tapi alhamdulillah Ipa sama Beka bukan itu jawabannya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi nggak ada kan yang jawabannya saya datang pagi-pagi supaya dapat nilai kinerjanya A dari ibu kelas misalnya. Itu kan imbalan, bukan ya ternyata. Nah, lanjut yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka
percaya. Jadi maksudnya kemana tuh Bu Eva sama Bu Ipa jawabannya? Ya, tuh ya. Berarti motivasinya untuk menghargai diri sendiri. Kalau kita menghargai diri sendiri, gitu ya, apalagi sebagai pendidik, kita memberikan contoh atau teladan kepada anak didik kita, ya, akan terlihat kualitas diri kita. Betul Bapak Ibu? Ya, anak-anak didik kita itu kan bisa menilai, gitu ya. Oh, Bapak Ibunya pagi-pagi, jadi dia itu termotivasi. Bapak Ibu guru saja pagi-pagi datangnya, bagi saya, gitu ya. Gitu. Berarti motivasinya motivasi intrinsik. Yang dua itu nomor 1 sama nomor 2 itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Karena dari luar, gitu ya, motivasi itu bukan dari dalam diri pribadi Bapak Ibu sendiri tadi. Ya, yang satu yang kedua itu motivasinya ekstrinsik. Kalau yang terakhir itu diharapkan motivasi yang dari dalam atau motivasi intrinsik. Begitu juga anak didik kita ya. Kita ingin mereka disiplinnya berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena takut dihukum sama Bu Eva, gitu ya. Bukan karena mengharapkan hadiah dari polis. Anak-anak tadi disiplin teh, ya, itu yang kita harapkan terjadi di sekolah kita. Lanjut. Kita sedikit ini ya tentang hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Ya, ini ada hubungannya dengan disiplin. Hukuman itu tidak berencana atau tiba-tiba. Contoh hukuman Bapak Ibu. Sebenarnya nanti ada juga dijelaskan lagi tentang hukuman. Yang biasa kita lakukan biasanya itu kalau anak kesiangan, ayo lari di lapangan. Menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba, ada anak yang terlambat. Bu bapak, bu ibu guru teh disuruh keliling lapangan. Misalnya, muter keliling lapangan 5 kali. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Cung ya hukuman. Apa? Hukuman itu ya Bapak Ibu. Karena hukuman itu tidak terencana dan biasanya hukuman itu tidak ada hubungannya dengan yang dilakukan anak. Anak kesiangan, apa hubungannya dia suruh lari? Ada nggak hubungannya? Nggak ada kan? Betul. Dan anak pun ketika dihukum itu bukannya malah jadi kedepannya disiplin, ya kan? Malah besok dia tidur. Ya, biasanya seperti itu. Yaitu tentang hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah ya, kan kita yang menyuruh dia lari gitu. Anak tidak diberi pilihan, gitu ya. Dia ditanya dulu kenapa kesiangan, ujuk-ujuk ojo-ojo kita. Siapa tahu anak itu kesiangan karena misalnya ngurus dulu ibunya, ya kan? Atau mau iya kan, gitu ya. Jadi seorang pendidik kita diharapkan tidak melakukan hukuman atas kesalahan anak-anak didik kita. Lanjut, ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Itu lebih bagus ketika daripada hukuman. Walaupun pada kenyataannya konsekuensi itu akan lebih bagus restitusi nantinya ya. Karena dalam konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketika diminta konsekuensinya anak tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Lanjut, restitusi, proses menciptakan solusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau restitusi itu ya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri di atas permasalahan yang mereka hadapi. Contoh tadi kesiangan. Menurut Bapak Ibu, bagi murid tersebut suatu masalah bukan? Ya, dia itu kesiangan. Bagi muridnya sendiri itu masalah bukan? Masalah kan? Nah, dalam restitusi, murid
Ya, menjadi fasilitatornya saja. Jadi anak yang menentukan pilihan-pilihan mana yang menikah, yang ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Tadi sebagai hukum. Kemudian kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Itu 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, coba kita berkaca pada diri kita sendiri. Kita ada di posisi mana biasanya kalau menghadapi anak didik kita yang melakukan kesalahan? Bapak Ibu, coba mengevaluasi diri gitu. Biasanya kita ada di posisi mana? Pemantau. Ya, memang yang diharapkan itu walaupun yang paling bagus itu sebagai manajer, gitu ya. Tapi minimal paling rendah kita itu sebagai pemantau harusnya. Walaupun sebagai teman juga itu agak bagus dibandingkan sebagai pembuat merasa bersalah. Gitu. Yang lebih tidak bagus lagi, yang lebih tidak boleh lagi kita lakukan itu sebagai penghukum. Dua lebih lagi ya posisi kita berarti. Karena biasanya kalau peserta didik atau murid yang pernah kita hukum biasanya sampai mereka dewasa suka ingat terus, Bu. Ya, Bapak Ibu pernah tidak ada pengalaman gitu waktu sekolah dihukum dan akhirnya kita ingat terus? Pernah kan? Ingat terus itu yang sama si Bapak itu pernah dihukum suruh membersihkan WC misalnya gara-gara aku kesiangan, kesel gitu ya. Jadi yang diingat itu itunya gitu ya, bukan mungkin maksud Bapak Ibu guru mah supaya kita itu lebih bisa maksudnya, tapi cara penerapannya yang kurang tepat gitu ya. Lanjut Bapak Ibu, lanjut. Nah, ini ada contoh ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya apa di sini? Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya Bapak Ibu menemukan salah satu muridnya tidak memakai topi misalnya ya Bu, sedangkan biasa atau tidak misalnya ya bisa sini Pak. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, posisi kontrolnya yang ke-1 sebagai penghukum, misalnya anak tersebut suruh hormat pada bendera selama 1 jam. Itu anak kalau disuruh seperti itu mereka malu nggak? Mereka akan malu tidak? Pastinya akan malu ya sama teman-temannya. Bukan malah merubah dirinya untuk lebih baik, yang ada malah dendam sama gurunya biasanya. Itu termasuk kita sebagai penghukum, contohnya seperti itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kan 5 posisi kontrol itu ada pembuat merasa bersalah. Ini kalimatnya misalnya gurunya ngomong gini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, sehingga anak itu akan merasa bersalah kalau kita berbicara seperti itu. Lanjut Bu. Kemudian kontrol yang kelima sebagai teman. Ayolah, lakukan dari ibu ya. Nanti kamu jangan seperti ini lagi, gitu ya. Tolonglah lakukan untuk ibu, biar ibu tidak diomelin kepala sekolah, misalnya seperti itu. Itu kan sebagai teman ya. Jadi memang berbicaranya seperti ke teman. Gitu. Ada kontrol sebagai teman. Ada lagi kontrol sebagai pemantau. Kamu pasti tahu apa sanksinya jika kamu melanggar peraturan sekolah. Ya, jadi dikaitkan dengan peraturan sekolah. Itu posisi guru sebagai pemantau, gitu. Lanjut. Nah, yang terakhir inilah yang diharapkan. Saya mengharapkan gitu Bapak Ibu guru bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Itu memang agak berat. Nih, dalam
Jadi nanya ke anaknya, menanyakan, gitulah nggak langsung gini, kamu tahu nggak apa kesalahan kamu? Jadi ngomongnya nggak mau bentak-bentak gitu ya. Jadi buat nyaman dulu, si anak itu buat nyaman dulu, lalu kita stabilkan kondisinya, kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Misalnya seperti itu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini? Dengan diajak bicara seperti itu, mungkin anaknya juga takut kan? Ya, karena kita berbicaranya juga secara baik. Itu contoh kontrol sebagai manajer. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Banyak Bu, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, kan ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Menurut Bapak Ibu, mengapa ada disiplin positif itu kita menyebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Baca nggak? Mengapa? Contoh dulu nih ya, sebelum kita ke keyakinan kelas, saya contohkan dulu mengapa ada peraturan harus memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ya, untuk keselamatan. Gitu ya. Bukan karena takut ditangkap polisi, bukan? Bukan. Tapi karena kita yakin bahwa kalau menggunakan helm, walaupun terjadi benturan, kepala kita akan selamat. Yakin kan tadinya Pak? Yakin dulu bahwa kita tahu akan keselamatan. Lanjut, mengapa ada peraturan harus memakai masker? Waktu ada COVID gitu kan, itu kan di foto harus menggunakan masker. Kenapa? Nah, menjaga dari virus. Ya, itu juga sebagai apa? Keselamatan juga. Bukan karena, aduh kalau nggak pakai masker nanti saya dihukum di depan. Bukan seperti itu ya. Jadi anak-anak sadar, gitu ya. Kenapa Bapak Ibu guru menyuruh menggunakan masker? Oh ternyata supaya kita selamat dari virus seperti itu. Lanjut. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena apa Bu? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dengan guru. Sedangkan peraturan kelas dibuat oleh guru dari satu pihak, ya, guru atau sekolah. Jadi bersifat satu arah. Mereka tidak diajak untuk menentukan kesepakatannya atau keyakinannya. Jadi dulu nih biasanya ya, ada peraturan kelas. Siswa harus datang 15 menit sebelum jam pelajaran. Siswa harus menggunakan pakaian seragam. Siswa saya itu seharusnya aturannya sampai Bapak Ibu udah aturan, gitu ya. Jadi kesadaran untuk mematuhinya itu rendah, gitu ya. Nggak ada kesadarannya, nggak ada motivasi dari dirinya. Berbeda kalau kita buatnya keyakinan kelas di kelasnya. Jadi anak-anak dilibatkan untuk menentukan keyakinan apa saja yang akan diterapkan dalam kelas yang mereka ikuti. Gitu. Contoh di kelas ini, di kelas 6, gitu. Kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas. Di situ di depan ada itu rancangan, gitu ya, itu baru pendapat anak-anak, gitu ya, mau seperti apa kelasnya. Itu baru rancangan. Lanjut Bu. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing? Itu ada prosedurnya Pak Bu. Bapak Ibu mempersilahkan murid-murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Tentunya merujuk pada nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian mencatat semua masukan dari murid-murid, lalu ganti kalimat negatif jadi positif. Contohnya Bu, misalkan ada anak yang menulisnya jangan berantem, gitu. Itu kan ada kata jangan, sebenarnya itu kalimatnya negatif. Atau jangan membuat satu
negatif. Ya. Atau kalau tadi jangan berantem berarti apa, Bu? Kalimat negatifnya. Ah, ya, 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 sayangi teman atau saling ya seperti itu ya. Jadi kalimat yang dibuat anak-anak, kalau kalimatnya masih kalimat yang negatif, Bapak Ibu buat menjadi kalimat yang positif gitu. Lanjut, tinjau kembali curhat pendapat yang terkumpul, lalu susun menjadi keyakinan kelas. Kemudian tinjau dan setujui dengan menandatanganinya. Ya, jadi kesepakatan keyakinan kelasnya di akhir setelah dibuat, gitu ya, ditandatangani di bawahnya, ya. Kalau lebih bagus semua anak menandatangani itu. Jadi mereka merasa oh ini saya ikut membuat ini. Berarti saya harus melakukan apa-apa yang disepakati di situ. Apa-apa keyakinan di situ sehingga mereka itu kemungkinan besar mereka akan sadar dengan apa yang mereka tulis tadi, ya. Mudah-mudahan. Kemudian keyakinan kelas kemudian ditempel di dinding kelas, gitu ya. Coba lanjut. Nah, sekarang kita praktek ya, atau simulasi membuat keyakinan kelas. Tadi Ibu mana tadi ininya? Ibu. Jadi ini Bapak Ibu tugasnya. Boleh Bapak Ibu sambil minum ya. Kalau ada sambil snacknya sambil ini ya. Nah kita bagi kelompok ya Bapak Ibu. Bagi 2 kelompok. Nah seolah-olah kita ini di kelas ya sedang membuat keyakinan kelas. Jadi ada yang memandunya nih. Berarti harusnya dijaga di depan di situ Bu. Ininya dulu apa ada kertas ininya nih? Ibu bawa ini. Jadi curah pendapat dulu nih ceritanya kita curah pendapat dulu. Pakai kertas apa ini Bu? Sticky note ya. Ya. Jadi anak-anak nanti dibagi ini mereka suruh menuliskan keinginan mereka, keyakinan kelasnya apa saja gitu yang mereka yakini supaya kelasnya nyaman gitu ya, supaya kelasnya mendukung untuk pembelajaran. Paham nggak Bapak Ibu? Sekarang kita praktek ya, supaya nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Seperti itu. Harusnya nanti bisa ditempel. Kita membuat keyakinan kelas. Silakan kalian isi di kertas sticky note ini berdasarkan keyakinan kalian. Kelas kita ini harus seperti apa? Misalnya karena kamu tidak ingin kelasnya ada keributan, berarti kamu tulis di situ. Misalnya jangan ribut. Berarti kita akan buat lagi kalimat yang positifnya. Bisa aja kalau anak-anak kan bisa saja kan mereka bilangnya jangan ada yang bully Bu. Ya seperti contohnya di situ ada ya anak-anak. Nah, seperti itu. Ya seolah-olah Bapak Ibu ini anak-anak gitu ya. Saya gurunya gitu. Sok Bapak. Positifnya aja. Ya itu mah kira-kira kita seperti anak-anak aja Bu. Seperti anak-anak aja. Bisa nempelnya. Bisa. Ayo udah tulis itu menyiapkan saya. Iya per orang dulu. Curah pendapatnya per orang dulu Pak. Itu belum ke pembuatan dia. Kalau yang sudah bisa ditempel ke papan tulis untuk sticky note-nya ya, bisa disegarkan. Kalau sudah ditempel ke mana Bu? Tempel aja ke depan. Iya di situ di papan tulis. Ya. Silakan Bapak Ibu ditempel ya. Ya. Jadi kita ini sedang simulasi membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing.
Ya. Boleh satu kalimat aja. Boleh satu kalimat aja. Iya, iya, iya. Sudah Bapak Ibu? Kasih nama nggak? Iya, tidak usah dikasih nama, tidak apa-apa. Iya, itu sudah ada ya. Ini kabelnya kurang panjang ya Bapak Ibu. Pakai itu bisa, yang itu bisa. Nah ini udah di sini ada saling menyayangi teman, gitu ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ada tadi kan saling menyayangi, ada nih buatan ibu siapa itu sama buatan ibu siapa. Itu kan ada dua. Nanti kita ambil aja salah satunya, itu karena sama-sama saling menyayangi. Ketika pembuatan keyakinan kelasnya pilih salah satunya saja. Tidak semua yang anak ditulis semua, gitu kayak dirangkum aja. Kemudian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, gitu. Berarti ini kan ada banyak nih ya, ada berdoa, jangan buang sampah sembarangan. Tadi jangan buang sampah sembarangan berarti kalimat positifnya jadi apa? Jagalah kebersihan. Gitu. Nanti dalam keyakinan kelasnya dibuatnya jagalah kebersihan kelas, gitu ya. Kemudian tidak boleh saling mengejek. Berarti apa? Tidak boleh saling mengejek. Berarti Bullying. iya itu bullying itu kan jelek. Tapi positifnya apa berarti kalimatnya yang positif? Oh, saling menghargai atau rukun gitu. Jadi ambil kalimat yang positif dari pernyataan tersebut. Ada lagi nih apa nih? Oh, masuk kelas tidak boleh terlambat. Itu kan ada kata tidak boleh, itu negatif Bu. Jadi di rumah jadi apa? Datang tepat waktu. Seperti itu. Nah sekarang buatkan pada kertas ini apa ini? Kertas yang oranye ini coba buat dua ya, dua kelompok. Itu kelompoknya Bu Eva sama kelompoknya Bu Ripa. Boleh itu, tapi udah berupa dalam kalimat positif. Kok bisa di sini aja Bu, langsung ditulis di sini. Keyakinan kelas, misalnya Bu Ripa keyakinan kelas 5 misalnya, atau kelas 4 itu keyakinan kelas 5. Jadi buat berupa keyakinan kelas, kemudian nanti di bawahnya ditandatangani oleh semua peserta. Gitu ya. Waktunya 5 menit cukup ya Bapak Ibu. 10 menit atau berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang tadi aja yang ditulis di depan. Ya. Ayo Papa tadi apa? Lalu dibuat di keyakinan kelasnya. Berarti aktif, maksudnya di kelasnya aktif. Mengikuti pembelajaran dengan aktif. Itu juga termasuk itu kan kreatif kan? Dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya, bisa. Jadi nanti di kelasnya bagi yang belum memiliki keyakinan kelas, cobalah cara seperti ini dibuat gitu ya berdasarkan kesepakatan
murid-murid di kelas. Mudah-mudahan kalau sudah dibuat keyakinan kelas ini, di kelasnya bisa lebih tertib lagi. Jadi suasananya lebih mendukung lagi, lebih kondusif lagi untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Kan jangan nyontek misalnya ya, Misalnya jangan nyontek, berarti kalimat positifnya apa? Jujur gitu ya. Kalau nyontek berarti kan gak jujur. mengikuti pelajaran dengan tertib dan Bagaimana Bapak? rajin belajar. Terus Belajar supaya pintar. Yang satu mengerjakan tugas dan aktif mengikuti pembelajaran mungkin Bu, seperti itu. Aktif belajar dengan gembira. Iya, bisa seperti itu. menghargai dan tolong membudayakan kata tolong, maaf dan berarti budaya terima kasih. Yang 4-5 S. Nah, itu bagus. Dari saya. Budayakan 5 S. Salam, senyum, sapa, apalagi sopan, santun. Itu kebiasaan yang kalau diterapkan lingkungan sekolahnya jadi nyaman. Selesai second. Salam, senyum, Sopan santun. Membudayakan kata ajaib, 4 kata ajaib. Jadi yang tadi sudah ditulis di depan, Bapak Ibu, yang sudah ditulis di depan lagi di ini kan dibuat ke keyakinan. Iya, seperti itu. Sudah 5 menit. Ya. Sudah ini kelompok ini kelas 5 kelas 4. Iya. Kalau sudah bisa dibacakan ini contoh keyakinan kelasnya, tiap kelompok dibacakan di depan ya. Budaya. Ngomong atuh jiwa gitu. Yes, yang sudah boleh Bapak Ibu ke depan dibacakan keyakinan kelasnya, boys. Silakan boys, bacakan. Dari sini punten. Boleh di sini, boleh. Ya. Ini Bu. Boleh pakai itu enggak? Diomongkan itu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kesepakatan dari kelompok kami tentang keyakinan kelas dari kelas 4. Yang pertama, datang tepat waktu. Ini aja Bu. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga, jagalah kebersihan. Yang keempat, kerjasama dan kolaborasi. Yang kelima, jujur dan mengikuti pembelajaran dengan tertib. Kemudian yang keenam, di sini ada budayakan 5S: senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Dan yang terakhir, membudayakan kata ajaib. Yang pertama, terima kasih, maaf, tolong, dan permisi. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Tepuk tangan dong buat Bu Is. Nah, lanjut. Kelompok 2 siapa yang mau di depan? Fadri. Ya Fadri boleh. Ya. Tapi nggak terekam loh. Kelompok kedua hari bersama dengan Bu Is yang tadi sampaikan
cuma ada perbedaan. Yang pertama itu sebelum berdoa, sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, saling menyayangi sesama teman. 3, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Artinya jika diberikan tugas oleh guru maka siswa harus mengerjakan dengan baik. Terus datang sekolah tepat waktu, itu maksudnya kedisiplinan. Terus aktif dalam pembelajaran. Jadi siswa dituntut aktif walaupun contohnya kalau siswa nggak bisa itu tetap harus ngacung. Penting berani dulu gitu. Yang ini ke 6, budayakan 5S sama kayak tertulis: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang terakhir, menerapkan budaya kejujuran dalam kegiatan pembelajaran siswa. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih ya atas kerjasamanya. Kelompok 2 bagus. Pokoknya keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan setelah diseminasi ini bisa diterapkan di kelasnya masing-masing ya. Lanjut ini Bu 15 menit. Oh iya. Lanjut ini Bapak Ibu ke segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya lebih baik gitu ya. Itu biasa dikenal dengan segitiga restitusi. Lanjut Bu, nanti ada video ya. Nggak ada ke bawah, ada lagi. Oh iya, lanjut ke video kami ini ada video, contoh video segitiga restitusi. Nggak di sini ya. Tadi di segitiga restitusi Bu ada apa? Nanti videonya mah bukan di situ, ada di ini di online-nya. Tadi ini keluar dulu. Nah ini di segitiga restitusi ada tahapannya. Yang satu, menstabilkan dulu identitas. Tadi anaknya ditenangkan dulu gitu, jangan langsung diomel-omelin kan, nggak ngomel ya. Kitanya jadi menstabilkan dulu apa yang terjadi gitu ya, tanya dulu anaknya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah contohnya apa yang setelah kamu berbuat gitu ya. Kamu tahu perbuatan itu betul atau salah gitu ya, berarti memvalidasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketika menanyakan keyakinan, misalnya begini, kamu tahu tidak bahwa perbuatan yang kamu lakukan tadi sudah melanggar keyakinan kelas yang pernah kita buat. Nah, keyakinan kelas yang mana kira-kira? Ya, yang telah kamu langgar, gitu. Itu menanyakan keyakinan. Makanya kita buat dulu keyakinan kelas tadi. Tadi kita sudah buat keyakinan kelasnya, gitu ya. Kemudian ketika ada peserta didik kita melakukan kesalahan, kita lakukan restitusi. Yang di akhirnya kita akan menanyakan keyakinan kelas mana yang telah dilanggar oleh murid kita itu. Jadi mereka sadar sendiri nantinya. Oh ternyata saya sudah melanggar keyakinan kelas yang ini Bu. Contoh misalnya ada anak yang terlambat misalnya ya, ada anak yang terlambat, kemudian bapak ibu restitusi anak tersebut, itu panggil baik-baik, kemudian stabilkan identitasnya, lalu validasi tindakannya, kemudian tanyakan keyakinan kelas mana yang melanggar perbuatan yang mereka lakukan itu. Misalnya tadi apa kesiapan, berarti apa keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Yang apa? Ya, berarti sudah melanggar keyakinan kelas yang datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Sebentar ya, ada contoh yang video gitu. Ini coba ke ini Pak, ke dokumen. Ini ada video ya yang bisa ini salah satu contoh lah ya, salah satu contoh video yang
yang sudah saya buat. Ini contoh anak tersebut apa ya? Terlambatnya, misalkan menghadapi atau menyelesaikan merestitusi anak yang datang terlambat, gitu. Bisa nggak? Nah ini ada anak yang terlambat, sudah saya restitusi. Kalau nggak pakai ini Bluetooth sih. Bluetoothnya yang gimana? Oh ini nggak bisa di Bluetooth kan? Bluetoothnya gitu. Itu nggak gitu. Dapur tapi nggak dipakai Bluetooth. Dengar ya? Dengar ya? Dengar. Coba perhatikan apa itu mungkin bisa lihat ya. Dapur ya ini dibalik. Kalau udah segitu. Udah. Bluetoothnya kan? Nggak ada Bluetoothnya itu, Bu. Nggak ada Bluetooth. Lain alatnya dari bawah. Sebenarnya ada dua contoh ya, tapi berhubung ini waktunya sudah ini juga, jadi ya tadi ini bukan salah satu contoh aja. Jadi ketika kita melakukan restitusi terhadap anak, jadi anak itu diajak seperti ngobrol Bapak Ibu ya, sehingga anaknya juga tidak takut ya. Dia juga nantinya akan menyadari sendiri kesalahannya apa gitu, sehingga diharapkan ke depannya tidak mengulang lagi kesalahan yang sama gitu. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, mulai sekarang tidak boleh lagi melakukan hukuman gitu ya. Karena tujuan kita sebagai guru itu kan menuntun kodrat anak gitu ya. Yang kodrat anak itu, kelakuan anak itu kan perlu dibina. Ya, kita lah tugasnya sebagai guru itu membina
baik bagi peserta didik, gitu ya. Jadi kita harus dapat menuntun lalunya murid untuk menjadi lebih baik, gitu. Ini sebenarnya Bapak Ibu refleksikan, mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang bisa mewakili gitu untuk menyebutkan atau mengungkapkan perasaannya. Refleksinya begini, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ini? Ya, setelah mengikuti kegiatan ini, apa perasaan yang Bapak Ibu rasakan? Silakan, boleh 1 atau 2 orang yang menyampaikan perasaannya, ya, menuangkan refleksinya. Maka saat itu kan dari kelompok itu 2, ini 1 Mama. Di depan, Paman tuh. di depan. Dua. Di depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini refleksinya ya Bapak Ibu. Bagaimana Nah, perasaan? bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini? Yang saya rasakan senang dan jadi lebih paham, lebih bisa membedakan mana antara keyakinan dan peraturan. Yang pertama di sini ya bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas, menjadi lebih paham bagaimana cara membuat peraturan di kelas menjadi berubah, yaitu jadi keyakinan kelas dengan menggunakan kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang positif. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak dari Ibu Pipi. Beri applause dulu dong. Wah, ya. Jadi masih semangat ya Bapak Ibu, walaupun udah siang gitu ya. Oke, lanjut, siapa lagi Bapak Ibu yang mau menyatakan perasaannya? Ayo, Malah, oh, ya boleh buat 3 orang, semuanya juga boleh sama mengungkapkan perasaan. Ayo semuanya Mama dulu. Boleh, sama dulu. Enggak. Berarti saksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, setelah melaksanakan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, banyak yang harus kita kaji ilmu-ilmunya, seperti keterlambatan masalah anak, dengan keterlambatannya jangan sampai langsung dihukum atau langsung diponis seperti apa. Jadi kita tahu cara setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, yaitu si anak harus dikasih arahan dan seperti jalannya yang baiknya, jangan dilangsungkan dikasih hukuman seperti dijemur atau apalagi pukul. Yang seperti itu. Alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, banyak ilmunya yang harus kita ambil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah serah ya bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk refleksi kali ini kan di sini ditanyakan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Perasaannya yang pertama senang karena dapat menambah ilmu ya. Terus bisa juga Bapak dan Ibu untuk membuat keyakinan kelas nanti di kelas masing-masing bisa diterapkan, dan untuk siswanya sendiri juga itu ada dampaknya tuh efek positifnya juga Bu, karena yang pertama bisa meningkatkan motivasi belajar anak, kemudian anak bisa lebih bertanggung jawab, karena yang membuat keyakinan kelas itu anak sendiri. Jadi apabila si anak melanggar, maka sama halnya aja dengan mereka itu sudah
tidak menghargai dirinya sendiri gitu. Ya, jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah mau merefleksi kegiatan hari ini. Masih ada yang mau atau dicukupkan saja? Waktunya masih ada? Pak, habis? Ya, ya terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar, gitu ya. Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan riang dan gembira. Saya bisa lihat dari muka Bapak Ibu yang tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang kesal gitu, udah siang ini harus pulang. Tapi saya lihat Bapak Ibu masih nyaman-nyaman saja, bahkan terlihat masih semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan kegiatan semacam ini di Kumpil ya selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada dan pastinya banyak sekali kekurangannya. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung gitu ya. Itu saja. Sebelum ditutup berdoa terlebih dahulu kepada Bapak Ustadz, Bapak Endang Rusli, mangga Pak Endang Rusli atau Pak Ahmad? Oh, mangga. Baiklah, sejenak kita mengangkatkan kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lirabbil alamin wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwaydi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwaydi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa liwaydi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arhamhuma sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.